Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa kumpul di Kaila Catering. Tak lupa iringan salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sebuah hadis yang cukup menarik kita bahas. Hadis ini bicara tentang akhir zaman. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yaqbidal ilmu wa taqsura al-zalazilu wa yataqarabu az-zaman wa yaqsurul haraju." Qila ya Rasulullah wa mal haraj? Qala al-qatlu al-qatlu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, kiamat tidak akan bangkit sampai diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Kemudian akan banyak gempa di mana-mana dan akan berdekatan waktu. Dalam riwayat berdekatan pasar. Kemudian akan terjadi banyak al-haraj. Kemudian Rasul ditanya, apa itu haraj, wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, pembunuhan demi pembunuhan. Tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bicara seperti ini bukan bicara dengan hawa nafsunya. Nabi itu bicara dengan wahyu. Dan apa yang disabdakan Rasul 14 abad yang silam itu sudah menjadi sebuah kenyataan hari ini kan. Di mana tidak mungkin terjadi kiamat sampai diangkatnya ilmu dan disebarnya kejahilan. Dan ini kita bisa rasakan. Tentu diangkatnya ilmu itu bukan berarti ilmunya diangkat ke langit, tidak. Tetapi dengan cara diwafatkan satu persatu para ulama. Dengan banyaknya para ulama yang wafat, ulama-ulama yang kaliber-kaliber dunia ataupun mungkin di negeri kita nasional, itu tanda bahwa ilmu itu dicabut. Dan ketika ilmu dicabut dengan meninggalnya para ulama, maka tersebarlah kejahilan. Kalau seandainya ada presiden meninggal, besok sudah dilantik tuh wakilnya. Kalau ada pengusaha mati, besok ada pengusaha yang jauh lebih kaya darinya. Boleh jadi sudah ditunggu-tunggu kapan dia mati, karena saingannya mungkin. Kalau seorang pejabat meninggal, sebentar saja dapat penggantinya. Tetapi kalau ulama yang meninggal, itu tidak akan ada gantinya. Makanya kenapa Rasul mengatakan mautul alim musibatun la tujbar. Kematian seorang alim itu musibah yang tidak bisa tergantikan. Contoh yang mudah saja, ketika ulama madhab Abu Hanifah meninggal, tidak ada yang bisa menggantikan Abu Hanifah. Imam Ahmad meninggal, tidak ada yang bisa menggantikan Imam Ahmad. Imam Malik meninggal, tidak ada yang bisa menggantikan Imam Malik. Imam Syafi'i meninggal, tidak ada yang bisa menggantikan Imam Syafi'i, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi ulama itu kalau sudah meninggal, itu susah cari penggantinya. Walaupun ada penggantinya, ilmunya tentu jauh di bawahnya. Dan itu pertanda kalau sudah banyak meninggal para ulama, para da'i,
maka tentu sudah sedikit yang akan memberikan peringatan kepada manusia. Ketika sedikit tersebarlah kejahilan di mana-mana. Dan kejahilan itu adalah akar dari kerusakan. Terjadinya syirik, penyimpangan sunnah, maksiat itu kan akibat jahil. Ya, kalau berilmu tidak mungkin melakukannya. Makanya di zaman Nabi SAW ketika terjadi perang Hunain. Perang Hunain itu perang pasca langsung setelah Fatu Mekah. Jadi pembebasan kota Mekah. Tiba-tiba kabilah-kabilah besar tidak setuju. Mereka mempersiapkan pasukan 30.000 pasukan, sementara Rasul membawa 10.000 pasukan saja. Karena bagi orang Islam 10.000 itu sudah banyak. Karena biasanya pasukan Rasul itu memang sedikit, pasukan musuh yang banyak gitu ya. Karena kemenangan itu bukan banyaknya pasukan, tetapi izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergeraklah pasukan ini. Masalahnya di antara 10.000 pasukan yang dibawa Nabi ini, rata-rata orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi orang-orang yang akidahnya itu belum kokoh gitu ya. Jadi antara perjalanan Madinah ke Hunain itu, mereka lewat di sebuah pohon yang zaman dulu, pohon itu di zaman jahiliyah suka disembah. Jadi kalau orang cari kebaikan itu, datang ke pohon kemudian minta berkah. Terutama kalau mau perang, biasanya mereka datang ke pohon itu minta kemenangan, kemudian menggantungkan pedang di pohon itu untuk ditransfer kesaktian. Baru mereka akan keluar perang. Itu keyakinan jahiliyah. Makanya Nabi SAW ketika melewati pohon itu diberhentikan para sahabat. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat. Rasul, jadikanlah pohon dhatu anwat. Maksudnya pohon yang biasa digunakan untuk mencari berkah. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami seperti mereka pohon dhatu anwat. Maka Nabi SAW marah kan gitu ya. Sudah masuk ke dalam Islam, harusnya mentauhidkan Allah, memberantas kesyirikan, malah pula minta alat untuk melakukan kesyirikan. Makanya Rasul bertakbir dan mengatakan, Allahu Akbar, innakum qaumun tajhalun. Allahu Akbar, kalian itu umat yang bodoh, kata Rasul. Ya. Ini perbuatan yang pernah diminta Bani Israel kepada Musa. Kalimat Rasulullah SAW, innakum qaumun tajhalun, kalian umat yang bodoh, menunjukkan karena kebodohan itu akar terjadinya kesyirikan. Kan itu ya. Makanya ketika umat ini bodoh, ya akhirnya dibodohi. Lihat orang-orang yang datang ke dukun itu kan dibodohi sama dukun. Ya. Terutama dukun-dukun settingan itu ya, yang sekarang lagi viral tuh. Ya. Itu hakikatnya kenapa orang percaya dukun, karena dia bodoh. Kalau seandainya dia cerdas bahwa orang yang datang ke dukun itu sebuah kesyirikan, tentu dia tidak akan datang. Bahkan akan memberantas gitu ya, membongkar perilaku mereka. Menunjukkan bahwa akar syirik itu terjadi karena kebodohan. Dan ketika terjadi kebodohan, merata kesyirikan. Dan kita saksikan hari ini kan masih ada orang percaya ke tangkal, ke jimat, ke dukun, ke paranormal, ke para peramal, bomo dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Kemudian kata Nabi SAW, wa taqthura az-zalazil, dan akan banyak gempa. Dan ini sudah kita rasakan. Di negeri kita ini paling banyak gempa. Gempa terdahsyat yang mungkin di Lombok kemarin kan, luar biasa, satu kabupaten rata dengan tanah. Bayangkan, bukan satu desa, kabupaten. Di Jogja, ya, kemudian di Aceh, di Padang gitu ya. Kita sering dengar. Ya, luar biasa gempa itu sampai memakan korban bukan hanya 1-2, ratusan jiwa bahkan sampai ribuan kalau kita kumpulkan satu Indonesia ini. Dan ini sudah terjadi, artinya ini sudah tanda-tanda dekatnya kiamat nih kalau sudah banyak bencana ini. Harusnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bencana itu, karena kalau Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bencana itu ada maksud sebenarnya. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya ketika terjadi gerhana matahari total di zaman Nabi. Di zaman itu gerhana tidak kayak hari ini sering. Di zaman itu jarang gerhana. Boleh jadi mungkin 15 tahun sekali, 20 tahun sekali gitu ya.
Sehingga kalau terjadi gerhana itu ketakutan orang-orang itu. Kalau sekarang kan sudah ada almanak, ada tanggal gitu ya. Nanti gerhana tahun sekian sudah tahu tanggalnya, bulannya, tahunnya, sudah ditandai itu. Ya, apalagi kalau gerhananya gerhana yang aneh gitu ya. Maka ditunggu-tunggu tuh. Bahkan selfie pula dengan gerhana, ya kan? Jadi di zaman itu ketika terjadi gerhana total matahari, ketakutan tuh para sahabat, disangka mau kiamat, karena kalau terjadi gerhana total kan gelap semua. Di zaman itu kan belum ada listrik masalahnya. Kalau sekarang terjadi gerhana total, ya hidupkan listrik, terang semua. Nah kalau zaman itu sekali gerhana total gelap semua, gak ada listrik, kan rasanya mau kiamat tuh. Makanya Nabi SAW langsung mengingatkan para sahabat, tidaklah matahari dan bulan digerhanakan itu kecuali dalam rangka yukhawwifu ibadah, untuk menakut-nakuti hambanya, biar hambanya sadar dan kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau terjadi musibah, entah gunung meletus, entah tsunami, entah gempa, itu sebenarnya Allah sedang menakut-nakuti kita gitu ya. Dan jangan kita katakan bahwa itu kan gempa jauh, nggak mungkin di Batam, nggak begitu. Allah itu sanggup meletakkan gempa di mana saja tanpa harus ada penelitian BMKG, ya, karena Allah Maha Kuasa gitu ya. Harusnya ketika terjadi musibah di daerah lain, ini menjadi pelajaran bagi kita. Harusnya kita jangan sampai kemudian mengatakan, itu kan di Aceh, itu kan di Lombok, itu kan di Jogja, nggak mungkin ke Batam. Bukan begitu cara berpikirnya. Kita langsung takut kalau seandainya gempa itu terjadi di sini, sementara kita belum persiapan, kita pula jadi korban gitu maksudnya. Ini kalau sudah terbanyak gempa kata Rasul, berarti tanda-tanda akhir zaman. Kemudian kata Nabi SAW, yataqarab az-zaman, dekatnya waktu. Coba bayangkan sekarang kan, kayaknya cepat kali waktu itu. Toto duhur saja sekarang cepat. Nanti melamun-melamun toto asar, ya, toto maghrib, toto isya, toto ngaca sudah banyak ubannya. Ya, namanya memang seperti itu. Kalau zaman dulu, rasanya satu hari itu lama banget gitu ya. Sekarang cepat sekali. Berarti sudah ada tanda-tanda ke arah kiamat. Kalau sudah waktu sangat cepat, dalam riwayat yataqarabul aswaq, pasar sangat dekat. Bahkan bukan dekat lagi, pasar sudah di tangan sekarang ini. Tinggal COD saja ya. Ya, main Shopee ya, main Tokopedia, main pasarnya sudah di tangan sekarang. Nggak perlu angkot lagi jauh-jauh jalan ke pasar, nggak perlu pegang handphone COD ya, cocok bayar tak cocok viral kan gitu ya. Artinya bahwa pasar sudah berdekatan sekarang ini. Yang membeli dan yang menjual dekat sekali sekarang, nggak perlu kemana-mana. Dan itu sudah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu tidak mesti jelek, tidak. Ya, seperti dekatnya pasar tidak mesti jelek kan gitu ya. Bisa saja membantu kita. Tetapi ketika terjadi seperti itu, berarti sudah apa yang dibicarakan Rasul 14 abad yang silam itu menjadi sebuah kenyataan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa yaksura al-haraj, dan akan banyak pembunuhan. Dan Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis, kelak di akhir zaman itu ada seseorang yang membunuh seorang muslim, tetapi yang membunuh ini la yadri fima qatal wal maqtulu la yadri fima qutil. Jadi orang yang membunuh itu tidak tahu alasannya kenapa dia bisa membunuh. Dan orang yang dibunuh lebih parah lagi, tidak paham kenapa aku bisa dibunuh gitu ya. Karena dalam Islam itu menghilangkan jiwa bukan sembarang, bukan mudah menghilangkan jiwa itu. Kecuali kalau dia membunuh, ya dibunuh qisas kan gitu ya dalam Islam itu. Tetapi kalau seandainya main bunuh-bunuhan, tidak boleh, semua agama melarang pembunuhan. Karena dosa pembunuhan itu luar biasa menjadi perhatian bagi Nabi SAW. Bahkan Al-Quran sendiri menyebutkan dosa pembunuhan itu ancamannya berat. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu adzaban alima." Siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja, maka dia pantas masuk neraka jahanam, dikekalkan di dalam. Makna kekal di sini maksudnya bukan selama-lamanya, tidak. Saking lamanya sehingga Allah katakan dikekalkan. Lama.
Orang kalau membunuh seorang muslim masuk neraka itu lama keluarnya tuh. Sampai bahasa Quran itu khalidan fiha, dikekalkan di dalamnya saking lamanya. Ya. Kemudian yang kedua Allah murkai dia. Kemudian yang ketiga Allah laknat dia. Kemudian yang terakhir Allah sediakan azab yang pedih. Tidak ada satu dosa yang runtutan ancamannya begitu dahsyat kecuali pembunuhan. Ya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung pembunuhan Qabil kepada Habil, apa kata Allah? Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Karena sebab itulah maka siapapun yang melakukan pembunuhan atau merusak di bumi, maka satu jiwa dibunuh seolah-olah dia membunuh semua jiwa, kata Quran. Bayangkan, satu membunuh seolah-olah dia membunuh satu bumi itu kan. Menunjukkan bahwa pembunuhan itu bukan perkara biasa. Saya akan contohkan satu kisah. Kisah ini disebutkan di dalam kitabnya Musannaf li Abdir Razzaq As-San'ani dan juga dikeluarkan Imam Baihaqi dalam sunannya. Dan sanad yang baik. Jadi dahulu di kota Yaman, di kota Son'a, di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada cerita seorang wanita. Dia menikah dengan seorang laki-laki yang punya anak. Artinya anak itu bukan anak wanita ini, tapi anak bawaan suaminya. Menikah, hidupnya senang, ya. Tapi karena kemudian kesulitan ekonomi, akhirnya suaminya pergi ke daerah lain untuk mengadu nasib mencari nafkah. Karena lamanya kesepianlah wanita ini, istrinya. Akhirnya selingkuh dengan laki-laki lain. Kemudian Allah takdirkan anak bawaannya ini mengetahui perselingkuhan ibu tirinya dengan laki-laki lain. Khawatir kalau seandainya anak tirinya membocorkan aibnya kepada ayahnya kalau dia datang. Akhirnya jahatlah wanita ini dan ingin merencanakan pembunuhan karena sudah ketahuan aibnya, ya. Akhirnya kemudian wanita ini ngomong sama selingkuhannya, bagaimana kalau kita bunuh anak itu? Itu kan bukan anak saya, itu anak suami saya. Kalau seandainya dia sampai melaporkan kepada ayahnya tentang perselingkuhan kita, besar masalahnya. Kalau gitu kita bunuh saja. Tetapi selingkuhannya takut. Membunuh anak itu takut kalau seandainya dia yang membunuh, langsung dia yang membunuh akan terjadi masalah. Akhirnya berencanalah keduanya membayar orang untuk membunuhnya. Kesepakatan, datanglah orang yang dibayar dan siap membunuh anak itu. Akhirnya terlibatlah 4 orang perencanaan pembunuhan. Si perempuan, kemudian si selingkuhannya, kemudian orang bayarannya dan pembantu dari perempuan itu sepakat melenyapkan anak kecil itu, anak tirinya. Ketika sudah baik perencanaannya, akhirnya kemudian di waktu yang memang sudah disepakati, dibantailah anak itu dengan cara sadis. Betul-betul dibunuh, ya. Dimutilasi, dimasukkan ke karung. Kemudian tengah malam dibuanglah jasadnya jauh-jauh dari kampung, dimasukkan ke dalam sumur untuk menghilangkan barang bukti. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak lalai. Allah katakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan sangka Allah lalai terhadap perbuatan zalim. Allah tidak lalai, ya. Akhirnya kemudian qadarullah, ada orang yang lewat di sumur itu. Rupanya ada lalat hijau, yang kebiasaan lalat hijau itu biasanya hinggap di bangkai. Kemudian ada bau yang menyengat dalam sumur itu. Lah, para pembunuh ini, karena si perempuan takut, berpura-puralah dia berteriak di kampung-kampung bahwa anak tirinya dibunuh, kemudian jasadnya tidak ketemu. Akhirnya hebohlah satu kampung bahwa terjadi pembunuhan, tapi tidak yang tahu siapa yang membunuhnya. Sampailah perkara ini kepada Amir Son'a, gubernur Son'a yang diletakkan Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di Son'a. Karena perkara pembunuhan itu dalam Islam menjadi perhatian. Ya, ingat, pembunuhan dalam Islam itu menjadi perhatian luar biasa.
Bukan perkara remeh orang membunuh itu dalam Islam tuh. Sehingga Amir Son'a turun langsung tuh. Kemudian dikumpulkan orang-orang desa tersebut, kemudian dikatakan cari bangkai itu, cari jenazah anak itu sampai ketemu. Kalau sudah ketemu, habarkan kepada. Rupanya adalah yang orang lewat tadi di sumur tadi, melihat bau busuk dan keluar lalat itu, melaporkan bahwa dia menemukan sumur bau busuk. Akhirnya kemudian Amir Son'a mengatakan, kalau begitu kita datangi sumur itu. Ini para pembunuh ini sudah deg-degan tuh. Ya, mereka juga hadir di situ. Akhirnya kata Amir Son'a mengatakan, ambilkan tali, masuklah salah seorang ke dalam sumur itu. Nih pembunuh ini, selingkuhannya ini dari wanita tersebut, karena takut ketahuan, dia mengatakan biar aku yang turun. Akhirnya dia turun ke bawah sumur, kemudian dia dapati orang yang dia bunuh anak itu, kemudian pura-pura dimasukkan ke lubang kecil dalam sumur. Kemudian dia naik lagi dan berdusta bahwa tidak ada apa-apa di sumur itu. Berdusta dia, menghilangkan bukti. Tetapi kemudian orang yang menemukan sumur tidak yakin, karena dia sangat yakin bau sekali menyengat. Kayaknya ada bangkai di bawah tuh. Akhirnya dia minta kepada penguasa Son'a, mengatakan, wahai khalifah, biar aku yang turun. Biar aku turun sekali lagi memeriksa, betul nggak di bawah itu ada jenazah atau tidak. Akhirnya dia turun ke bawah tuh. Rupanya Allah takdirkan ketahuan. Yang disembunyikan di lubang kecil itu ketahuan, kemudian diangkat ke atas. Rupanya betul jasad anak yang dibunuh itu. Akhirnya kemudian sang pemimpin Son'a, Gubernur Son'a ini membuat tim untuk menyelidiki siapa pembunuhnya. Singkat cerita, akhirnya tersingkap siapa pembunuhnya. Rupanya yang membunuh siapa? Wanita tersebut, selingkuhannya, dan orang bayaran serta pembantunya. 4 orang berserikat untuk membunuh. Kasus ini sampai kepada Umar bin Khattab yang ada di kota Madinah. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab mengirim surat kepada gubernur, isinya dia katakan, "Lau syaraka ahlul Yaman." Kalau seandainya lau syaraka ahlu Son'a, kalau semua ahli Son'a, penduduk Son'a itu berserikat, bersepakat untuk membunuh anak itu, laqataltuhum, aku akan bunuh semua satu Son'a, katanya. Kalau mereka sepakat membunuh, ada niat membunuh gitu ya, semua memang menghendaki pembunuhan itu, maka satu Son'a dibantai, kata Umar. Menunjukkan kenapa Umar sampai keras mengatakan seperti itu. Dalam Islam itu yang dihukum mati bukan hanya eksekutor pembunuh, ya, tapi siapapun dalang yang terlibat dalam pembunuhan itu, mau dia yang membunuh, mau dia yang tidak membunuh, mau dia hanya sekedar merencanakan saja, dalam Islam semua sama, harus dibunuh. Ya. Dalam Islam itu tidak kira, ya, oh saya nggak membunuh, tapi Anda ikut merencanakan, Anda juga dibunuh. Dan ingat, pembunuhan dalam kisos itu bukan seperti orang murtad dalam Islam harus dipenggal, dipancung gitu ya. Tidak. Kisos dalam pembunuhan itu dibunuhnya sebagaimana dia membunuh. Kalau sebelum dibunuh dia cangkul kepalanya, cangkulnya lagi kepalanya, gitu maksudnya. Kalau sebelum dibunuh dia congkel matanya, congkel juga matanya, gitu maksudnya. Sampai persis sebagaimana dia membunuh, begitulah kisos dilakukan. Nah, kisos itu membunuhnya beda dengan cara hukuman bunuh yang lainnya. Ya, dia harus dibunuh persis sebagaimana dia membunuh. Sebagaimana ketika di zaman Rasul terjadi pembunuhan. Jadi datanglah orang-orang Oraniun, ada yang sakit di antara mereka, datang kepada Nabi, minta diobati. Orang-orang Oraniun, orang-orang musyrik ini datang kepada Rasul. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, di antara kita ada yang sakit, bisa nggak diobati? Maka Nabi SAW kemudian ke belakang mengambil kencingnya unta, kemudian disuruh minum, sembuh pula, kan itu. Makanya kencing unta itu obat. Ya, kencing unta itu obat. Kalau kita minum kencing unta, sembuh. Nah, kalau kita minum kencing orang, ya matilah. Jadi kencing unta itu, kalau umroh, biasanya di peternakan unta itu dijual pakai botol aqua itu kuning-kuning. Itu jus sirup tuh, itu kencing unta. Ya. Tapi baunya luar biasa, tapi obat. Rupanya setelah diberikan obat dan sembuh, mereka pun pulang. Kemudian rupanya mereka berbuat jahat kepada seorang petani, dibunuh, dirampas kemudian hartanya, ketahuan oleh Nabi.
maka oleh Nabi SAW disuruh dibunuh semuanya, baik pelaku yang membunuh atau yang ikut terlibat di situ dalam pembunuhan, dibunuh semuanya. Yang membunuh tidak tahu kenapa dia